Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan di hari yang indah ini, di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita awali dengan ibadah. Kita yang mengutamakan Tuhan lewat pekerjaan kita. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Untuk menghemat waktu saya undang semua berdiri. Kita akan buka ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat suatu pujian. Pertolonganmu, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau menyelamatkan hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Ingat aku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami datang membawa setiap hati kami untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Untuk itu kami mohon penyertaan, kami mohon Engkau memberkati pada kami ini Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya boleh dari seluruh tangan kita. Biarlah Engkau mengurapi secara khusus untuk pelayan-pelayan di pagi hari. Baik hamba pemimpin pujian, pemain musik, bahkan hamba firman-Mu yang telah Engkau utus. Engkau berkati, Engkau urapi mereka Tuhan, agar apa yang kami lakukan pada hari ini dapat menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak-sorak bagi-Mu. Haleluya, amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari semua katakan. Amin. Haleluya. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami.
puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri dengan karya. Di saat ini Tuhan, kami hendak memberikan persembahan syukur atas begitu banyak berkat yang Kau berikan bagi kami. Ajari kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya persembahan syukur yang akan kami berikan boleh berguna untuk menopang pelayanan yang ada di ibadah Oikumene Hasrat Abadi Group. Ajari kami untuk memberikan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan yang siap memberikan persembahan syukur. Haleluya, amin. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. mari semua katakan, mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari semua katakan, Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, sempurnakan kami ya Tuhan, sucikan hidup kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami selalu diberkati melalui dengan kebenaran firman. Hamba-Mu ya Tuhan akan memberitakan firman Tuhan. Hamba tidak mempunyai kekuatan apa-apa, hamba tidak mempunyai kepintaran apa-apa. Oleh karena itu ya Bapa di sorga, hamba mohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba bisa cakap untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Berkati mulut lidah hamba ya Tuhan, agar ya Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan keluar ya Tuhan, dan dapat memberkati kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, firman yang kekal. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena dari sekian lama ini kali lagi saya tampil di depan untuk memberitakan firman Tuhan, mulai dari 2018 ke 2019. Ini kali yang pertama, tetapi saya bersyukur Tuhan masih mengizinkan saya untuk membagikan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita semua di sini kita dalam tahap belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita renungkan bersama firman Tuhan di pagi hari ini. Mari saya buka firman Tuhan dalam Yohanes 4. Yohanes 4, kita baca ayat yang ke-42 saja. Untuk menghormati firman Tuhan, saya ajak semua untuk berdiri. Yohanes 4 ayat yang ke-42. Jadi saya di sini
baca perikop dan kita akan membaca bersama-sama dalam ayat yang ke-42. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat yang ke-42, 1, 2, 3. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengarkannya. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Amin. Demikian firman. Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya panjang kalau kita melihat firman Tuhan ini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Tetapi kita ringkas saja. Ayat 42 kita baca tadi. Saudara-saudara yang kekasih, di sini kita belajar bahwa bagaimana di sini Tuhan Yesus bercakap dengan seorang perempuan Samaria. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, dan saya akan mengangkat tema pada pagi hari ini, yaitu percaya akan perkataan Allah. Percaya akan perkataan Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih, yang pertama itu di sini dikatakan bahwa di dalam Tuhan tidak ada batasan. Di dalam Tuhan tidak ada batasan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan orang Samaria ini, nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-9, mari kita lihat bacaan kita tadi. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, saudara-saudara, yang pertama saya sampaikan tadi bahwa di dalam Tuhan tidak ada batasan. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Artinya dia merombak semua batasan-batasan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria ini tidak mau cocok. Orang Yahudi katakan bahwa orang Samaria ini adalah orang yang campuran. Ada orang Yahudi maupun orang-orang lain, sehingga mereka tidak layak untuk bergaul dengan orang Yahudi. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk merombak segala batasan-batasan yang ada. Saudara-saudara, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini menunjukkan pengabdiannya kepada tujuan Bapanya yang ada di sorga, serta keinginannya yang mendalam untuk menuntun orang ini kepada kehidupan yang kekal. Jadi tujuan utama dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah mencari yang hilang atau menyelamatkan orang berdosa. Jadi tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah mencari yang hilang. Seperti kita baca dalam Lukas 15 itu berbicara tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, maupun anak yang hilang. Jadi dia datang ke dunia itu untuk mencari yang hilang. Nah, yang hilang ini adalah orang-orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu, pada waktu Tuhan Yesus berkumpul dengan orang-orang berdosa, apa yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Kalau kita melihat dalam Markus yang ke-2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, mungkin Bapak Niko bisa membaca. Markus 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Markus 2 ayat 16 sampai 17. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin firman Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tujuan utama dari Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Oleh karena itu dia katakan kepada orang Farisi, bukan orang sakit yang memerlukan obat, tetapi bukan orang sehat memerlukan obat, tetapi orang yang sakit. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, kita melihat bahwa itu tujuan utama dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu
orang Farisi maupun ahli Taurat menganggap mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang suci di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, kalau kita baca dalam firman Tuhan Markus 10 ayat yang ke-17 sama ayat Taurat, mereka menganggap bahwa mereka itu suci. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang baik di dunia ini selain daripada Allah saja. Berbicara baik ini memang sangat luar biasa, sangat panjang. Belum tentu orang yang baik itu adalah benar, tetapi kalau orang benar pasti baik. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu kita ada di dunia sekarang ini, terutama dalam pekerjaan kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kita harus saling mengingatkan, saling memberi nasihat antara satu dengan yang lain di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau kita mengingatkan orang jahat itu, tetapi dia tidak melakukannya, dia tidak mengindakannya, berarti kita selamat. Ayat yang ke-9, Pak Niko. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Amin. Amin demi firman Tuhan. Amin. Mau selamat? Mau. Katakan sebelah kanan kiri Anda, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Iya, kita harus saling mengingatkan, saudara-saudara. Amin. Amin. Nah, saudara-saudara, ada satu juga mungkin saya ingatkan bahwa berbicara dengan kata amin ini juga harus kita pertimbangkan, harus kita teliti baik-baik, saudara-saudara. Seringkali banyak hamba Tuhan yang apa-apa amin. Nah, kita tanpa saring-saring langsung bilang amin. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita teliti. Karena mungkin yang kata amin itu dia sudah bilang mungkin ya memuaskan keinginannya atau duniawi, baru dia bilang amin, baru kita bilang amin. Nah, itu kita sudah meneguhkan, karena kata amin itu meneguhkan atau membenarkan. Ini sangat berat kalau kita mengingatkan antara satu dengan yang lain. Mungkin ada rasa tidak enak atau rasa jangan sampai dia tersinggung, tetapi kita harus mengingatkan. Mau dia tidak suka, mau dia suka, kita harus tetap mengingatkan supaya dia berbalik dari kesalahan menuju kepada kebenaran. Masih ingat enggak dalam Amsal yang ke-27 ayat yang ke-5? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Amsal yang ke-27 ayat yang ke-5. Saya akan membacakan. Firman Tuhan katakan begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mendingan kita tegur. Dia tidak enakkah, dia tersinggungkah, tetap kita harus tegur. Supaya juga itu yang akan menyelamatkan jiwa kita. Mari kita lihat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-20. Pak Niko sekali lagi. Yakobus 5 ayat yang ke-20. Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Amin. Firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita harus mempertahankan iman kepercayaan kita. Kita sudah Kristen dari kecil, kita sudah mengenal Kristus dari kecil. Jangan kita tergoda dengan hal-hal duniawi. Misalnya ya, beberapa pendeta sudah sampaikan bahwa jangan kita jual Kristus demi harta, jangan kita jual Kristus demi cowok ganteng atau wanita cantik, tetapi harus kita pertahankan. Karena Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, kita harus pertahankan. Jangan kita pada waktu penuaian ada akan datang, malah kita yang akan jadi terakhir. Kalau kita sudah jadi terdahulu, kita tetap pertahankan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu, pada ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-38, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita?
Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah rahasia, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Demikian firman Tuhan. Kami serahkan diri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Bapa di surga atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa di surga, sebelum kami berdoa siapa-saja Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Ampunilah salah dan dosa yang selama ini kami perbuat melawan kehendak dan perintah-Mu ya Tuhan. Agar kami ya Tuhan layak untuk meminta kepada-Mu ya Bapa. Bapa di surga, berkati kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus perusahaan tempat kami bekerja ini ya Tuhan. Tuhan memberkati dari pemilik ya Tuhan. Bapak Willy Lonto dan keluarga, Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan selalu ya Tuhan. Dan ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga Bapak Kepala Cabang kami ya Tuhan, Bapak Tony Sito maupun keluarga yang ada, Ibu Cherry dan anak-anak. Tuhan juga memberkati, berikan mereka selalu kekuatan, kesehatan, hikmat, tabur ya Tuhan. Agar mereka dapat memimpin ya Tuhan cabang Timika ini Tuhan dengan penuh sukacita dan membawa berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa bagi seluruh karyawan yang ada ya Tuhan. Tuhan memberkati, berikan kami selalu kekuatan kesehatan. Jika ada yang sakit ya Tuhan, jamah mereka ya Tuhan. Engkau mau memberkati mereka, angkat segala sakit penyakit yang mau mengganggu kesehatan mereka, dan biarlah kesembuhan pemulihan secara total akan terjadi, agar mereka ya Tuhan dapat bergabung bersama-sama dengan kami ya Tuhan dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa pemerintah yang ada dari pusat sampai ke daerah yang ada, TNI Polri yang menjalankan roda pemerintahan yang ada, Tuhan memberkati dan curahkan roh takut akan Tuhan. Dan berkati juga kota yang kami tinggal ini, tempat kami mencari nafkah, tempat kami bersosialisasi. Terlebih ya Tuhan, dalam kota ini kami memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Berkati kota ini ya Tuhan, karena kesejahteraan kota ini adalah menjadi bagian kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa. Kami berdoa begitu pula dengan gereja-gereja yang ada, hamba-hamba Tuhan juga memberkati. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Tetapi sebelumnya itu Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus akan selalu senantiasa melindungi, menjaga kita, memberkati kita, memberikan kita selalu kekuatan kesehatan dari sekarang ini terus kekal sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Dalam pujian, hormat dan syukur kami lambungkan kemesra-Mu. Dalam pujian, hormat dan syukur kami lambungkan